Salah satu guru honorer, Andi Febriansyah, mengaku kecewa dengan istilah cleansing yang digunakan karena dianggap tidak manusiawi. Pasca pemberhentian sepihak oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Andi mengaku kesulitan untuk mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K karena data pokok pendidikan atau Dapodik miliknya dinonaktifkan. Dan saya pertama sangat kecewa dan marah dengan diksi cleansing ini sangat tidak manusiawi dan diskriminasi sekali untuk para guru honorer di negeri ini. Kenapa yang di-cut ini kebanyakan dari sekolah-sekolah negeri yang ada di Jakarta, yang menjadi acuan itu di sekolah negeri guru-guru honorer seperti kami, dan kita sangat kecewa dan marah lah atas tindakan yang tidak manusiawi ini. Kita yang mengajar di sekolah negeri tidak bisa masuk dalam Dapodik, akhirnya terseok-seok lah kita nasibnya. Bahkan kita 2 kali tidak bisa ikut tes P3K. Padahal kan itu Dapodik adalah syarat saya dan kawan-kawan yang belum bisa masuk Dapodik sekolah, syarat kita diakui kalau kita sebagai guru di sekolah tersebut. Pemirsa, tanpa melibatkan publik atau berdiskusi dengan DPRD, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendadak memutuskan kebijakan pemecatan terhadap ratusan guru honorer. Oleh karenanya keputusan itu menuai kritik dan kecurigaan. Meski beralasan ratusan guru honorer itu tidak terdaftar, persoalan sebenarnya jauh lebih kompleks, menyangkut hajat hidup dan martabat para guru honorer. Pemirsa, menurut Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ada sekitar 4.000 guru honorer di Jakarta yang akan terdampak pemecatan atau yang istilah yang dipilih oleh Distrik DKI adalah cleansing. Distrik DKI Jakarta menyatakan ribuan guru honorer itu diangkat tidak melalui seleksi yang sesuai dengan ketentuan. Dengan alasan cleansing inilah sebanyak 107 guru honorer di Jakarta kemudian diberhentikan tiba-tiba pada awal tahun ajaran baru oleh Distrik Provinsi DKI Jakarta. Langkah pemecatan oleh Distrik Jakarta itu mengacu pada hasil pemeriksaan BPK di tahun 2023 yang menemukan data 400 guru direkrut tidak sesuai dengan pendanaan BOS. Pemirsa, padahal selama ini alasan utama sekolah mengangkat guru honorer adalah karena kurangnya tenaga pengajar di tengah sedikitnya kuota guru honorer yang ditetapkan daerah. Oleh sebab itu, karena butuh cepat, sekolah merekrut guru-guru honorer tanpa rekomendasi dari Disdik dan sumber gaji para guru honorer itu berasal dari dana bantuan operasi sekolah atau BOS. Terkait kurangnya tenaga pengajar, kita simak bersama pernyataan dari Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi. Kuota yang dikeluarkan daerah itu selalu setengahnya. Makanya ketika kami mengawal kaos guru honorer ini, kami melihat misalkan contoh di Jawa Barat, kebutuhan gurunya 11.000 lebih. Tetapi kemudian kuota P3K yang dibuka hanya 1.529, 10%-nya saja. Nah, kira-kira kekurangan guru yang tadinya diisi guru honorer, ketika guru honorer itu diusir, lalu siapa yang mengisi kelas? Pemirsa, sebetulnya guru honorer menghadapi kesulitan dan juga tantangan. Status para guru honorer tidak jelas sebab jalan mereka untuk menjadi ASN mulai seleksi PPK begitu sulit. Hak dan status mereka pun jauh dari kata layak. Buktinya upah yang didapatkan oleh guru honorer hanya sebesar 200.000 atau hingga 1,5 juta rupiah per bulan dan baru dibayarkan setelah 3 bulan alias dirapel. Merespon situasi yang terjadi saat ini pada guru honorer, LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing yang dilakukan oleh Distrik Jakarta. Dengan posko ini diharapkan guru-guru honorer dapat melapor jika mereka menjadi korban dari kebijakan cleansing untuk bisa mendapatkan haknya. Guru honorer di luar Jakarta juga bisa melapor jika menjadi korban kebijakan serupa. LBH Jakarta juga menyoroti penggunaan kata cleansing dalam kebijakan untuk memberhentikan para guru honorer di Jakarta. LBH menyatakan kata cleansing hanya muncul dalam istilah kejahatan HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu ethnic cleansing. Dan menurut pengacara LBH Jakarta, Fadil Al-Fatan, mengatakan tidak ada teori pengelolaan sumber daya manusia, tidak ada nomenklatur atau istilah dalam manajemen aparatur sipil negara yang menggunakan kata-kata cleansing.
Pemirsa, di tengah kontroversi pemecatan yang mengorbankan para guru honorer, pemerintah didesak untuk fokus memperbaiki tata kelola rekrutmen dan kesejahteraan dari para guru itu sendiri. Dan kita akan membahas mengenai proses cleansing tersebut. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu guru honorer bernama Ibu Tania. Selamat malam, Bu Tania. Selamat malam, Mbak. Oke, Bu Tania, mungkin bisa Anda jelaskan ataupun ceritakan kapan pertama kali Anda mendengar kabar pemecatan ini? Pertama kali saya mendengar kabar pemecatan itu di hari Kamis malam, jam 9:30. Siapa yang memberitahu atau lewat mana pemberitahuan itu dilakukan? Yang memberitahu itu kepala sekolah saya langsung secara via chat. Jadi tidak ada surat, tidak ada hal yang harus sepantasnya kalau memang mau ada pemecatan itu setidaknya yang lebih baik. Tidak hanya sebatas etika chat dari kepala sekolah hanya mengatakan maaf ini sudah tidak bisa. Itu kan saya merasa kok begini caranya. Artinya Anda sangat terkejut dengan kabar pemecatan sepihak seperti itu, Bu Tania? Sangat, Mbak, karena jujur saja saya sudah senang di tahun ajaran pertama masuk, saya langsung kenalan dengan murid-murid saya. Kebetulan saya mengajar 9 kelas. Di hari itu saya baru pertama kali masuk ke beberapa kelas, saya baru perkenalan, kita baru istilahnya hari pertama kita baru senang-senang aja. Terus tiba-tiba malamnya itu di chat oleh kepala sekolah sudah tidak bisa. Jadi mulai dari saya masuk baru masuk hari Kamis itu tanggal 11 Juli, terus di hari itu juga saya mendapat kabar. Oke, jadi artinya tidak pernah ada komunikasi sebelumnya ataupun informasi yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun dari pihak Disdik sendiri? Tidak ada sama sekali. Dan sampai hari ini pemberitahuannya hanya sebatas lewat lisan ataupun lewat chat, tidak ada kemudian surat resmi atau sudah menerima, Bu? Kalau saya tidak ada, hanya sebatas chat. Tapi kalau teman-teman saya katanya ada yang dia mengisi formulir, ada nama dia bahwa dia itu di cleansing. Kalau saya hanya sebatas chat saja. Oke, sudah berapa lama, Bu, menjadi guru honorer ini? Kalau secara asli saya mulai menjadi guru honorer itu dari 2021. Cuman kemudian berpindah sekolah negeri. Jadi sudah mengalami 2 sekolah negeri. Jadi kemarin sempat bertemu dengan anak didik seperti itu, Bu Tania, tapi kemudian malamnya mendapat kabar adanya pemberhentian secara sepihak. Iya, Bu. Saya baru pertama kita kenalan, saya juga mengenal peserta didik saya, terus kita ngobrol bareng, yuk gimana kita diskusi pembelajaran ke depan, rencananya, aturannya akan seperti apa, terus yuk kita permainan dulu sambil kita lihat sejauh mana pemahaman materi mereka pada saat mereka masih SD. Kita masih senang-senang kita main games, kelipatan 3, terus ada beberapa anak yang maju, akhirnya saling dikasih pertanyaan oleh teman-temannya, ketawa bareng. Baik. Tapi akhirnya ya begitu.
Jadi terkejut sekali ketika kemudian mendapatkan kabar mengenai pemberhentian secara sepihak ini. Bu Tania, ada rencana tidak kemudian setelah mendapatkan kebijakan seperti ini untuk mendaftar ke ASN? Apakah tapi dengan status Anda sebagai guru honorer ini kemudian menjadi tantangan ataupun kesulitan? Kalau untuk menjadi ASN pasti ada. Cuman kan kita terpatoknya Dapodik saya ini juga statusnya mutasi dan nonaktif. Jadi saya ingin mendaftar P3K, sudah masuk Dapodik, tapi jadi tidak tahu apakah nanti akan masuk prioritas keberapa. Saya kan berharapnya sudah dari 2021, artinya sudah 3 tahun lebih mengajar di negeri, berharapnya kita di prioritas 3, bukan di prioritas 4. LBH sendiri kan sudah membuka posko pengaduan, Bu Tania. Apakah Anda sudah mengambil langkah itu untuk kemudian mengadu ke LBH sebagai usaha dari Bu Tania juga? Sudah. Saya sudah mengadu ke LBH kemarin, datang mengisi formulirnya. Oke. Bu Tania sendiri selama ini untuk honor dari ataupun gaji dari guru honorer ini seperti apa? Apakah betul dirapel 3 bulan atau bagaimana, Bu, bisa dijelaskan? Kalau untuk honor itu memang kita dirapel 3 bulan. Biasanya memang dana bos itu turun per 3 bulan. Untuk besarannya sendiri pada saat saya masih belum masuk Dapodik, itu besarannya 1.350.000 per bulan. Kemudian setelah 1 tahun saya mengabdi, mulai dimasukkan ke Dapodik, didaftarkan, mulai ada kenaikan menjadi 4.200.000 per bulan. Cuman memang balik lagi, kapan dana bos turun, jadi tidak melulu per 3 bulan. Waktu itu pernah saya merasakan 5 bulan itu baru turun honornya. Oke, dengan adanya kejadian ini apa kemudian harapan dari Bu Tania sebagai guru honorer? Harapan saya Dapodik saya dipulihkan. Terus kalau memang yang dikatakan oleh Dinas Pendidikan, kekurangan kita adalah tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan gaji honor dari dana bos karena saya kurang NUPTK, tolong dipermudah untuk mengeluarkan SK dinas. Karena kan kalau mau dapat NUPTK itu perlu SK dinas, dan saya sudah hampir 4 tahun mengabdi di negeri, SK dinasnya belum keluar. Saya mendaftar KKI kemarin juga sistemnya error terus. Tidak bisa, tidak lolos. Baik. Saya berharapnya yang paling penting Dapodik supaya kita ada peluang untuk P3K. Kita tidak, saya sendiri tidak menuntut harus diangkat P3K, tapi setidaknya bantu saya untuk memberi peluang dengan Dapodik itu. Oke, baik Bu Tania, kita harapkan ada jalan yang terbaik untuk rekan-rekan guru honorer. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.